Shalom saudara, selamat pagi saudara. Oh tentunya saudara, mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan sudah mendambakan saatnya untuk mendengarkan langsung daripada Tuhan. Meskipun saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, kekuatan daripada ikat janji itu, bagaimana Allah bergerak di atas dasar sumpahnya dia, untuk dia menegakkan, untuk dia mewujudkan ikat janjinya dia itu. Sebelum itu, mari saya ajak kita untuk berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Oh terima kasih untuk pekerjaan Engkau Tuhan, yaitu melalui lewat daripada roh-Mu dan juga lewat firman-Mu Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, sehingga kami bisa berdiri dan kami terus memiliki kehausan dan kerinduan akan Engkau Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan dari Engkau, keluar daripada mulut-Mu sendiri Tuhan. Sebab apa yang Kau katakan itu tidak menjadi misteri buat hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami siap dan berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin kita sekarang lebih mendetailkan lagi apa yang dikatakan di Yohanes pasal keempat. Yohanes pasal yang keempat, walaupun kita nanti akan tetap membuka dari apa yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Di 1 Tawarikh 16 ayat 15 sampai 17, Tuhan ingat selalu akan ikat janjinya kepada beribu-ribu angkatan, pada Abraham, Ishak dan kepada Yakub serta Israel. Seterusnya. Tuhan ingat itu. Mari kita lihat di sini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Makalah sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Ternyata arti nama Sikar itu adalah merupakan nama yang sama untuk Sikem. Arti kata Sikem adalah satu porsi lebih daripada saudara-saudaranya. Itu yang diwariskan oleh Yakub. Jadi benar apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 5 ini yang ditunjuk dalam Kejadian 48 ayat 22. Saudara bisa lihat ayatnya pada tayangan. Hari ini kita akan lebih dulu membahas tentang sejarah Sikar atau Sikem. Bagaimana saudara bisa melihat secara jelas iblis berupaya untuk menggagalkan, untuk merusak ikat janji Abraham kepada Allah, dengan Allah, yaitu mengenai Israel. Yang mengacaukannya. Dan ini berkaitan erat dengan Sikar ini. Jelas dikatakan di sini, dia sampai di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Saya ingin melihat, saudara bisa melihat Yehosua ataupun Yosua pada hari tuanya, dia mengingatkan lagi tentang ikat janjinya Abraham dan juga yang disampaikan dipertegas oleh Musa ketika sampai di perbatasan di Ulangan 30, mengingatkan ikat janjinya itu kembali lagi, dan dia mengambil tempat untuk mengucapkan ikat janjinya itu adalah justru di kota Sikar. Saya ingin supaya saudara bisa mengetahui dulu, mengapa kota Sikar ini dipilih. Saya mau beritahu dulu geografisnya kota Sikar. Kota Sikar ini adalah tempat yang sama di mana terdapat Gunung Gerizim. Tempat yang sama di mana terdapat Gunung Gerizim. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat apa yang saya pernah sampaikan 2 minggu yang lalu kepada saudara. Lihat kenapa dipilih kota Sikar. Kenapa ini menjadi kota yang menjadi tempat untuk mengungkapkan ikat janjinya. Yosua, ikat janji Allah. Oleh Yosua ketika Israel sudah menduduki seluruh tanah Kanaan. Mari, yang pertama adalah Sikem, dulu namanya Sikar. Di sini Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham
Dan pertama kali Abraham mendirikan mezbah di tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7, saudara lihat pada tayangannya ayatnya. Itu jelas buat saudara. Dan yang kedua, di sini juga Yakub mendirikan sebuah mezbah ketika dia pulang dari rumah Laban untuk kembali ke rumah orang tuanya Ishak. Di Kejadian 33 ayat 20, dia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya adalah tempat itu Allah Israel ialah Allah. Allah Israel ialah Allah. Dia menamai itu. Jadi dia mendirikan mezbah di situ. Nah, Yosua saya sudah sampaikan pada saudara, dia adalah seorang Efraim. Dia yang disebutkan oleh Yakub, ditentukan oleh Yakub untuk memperoleh hak kesulungan yang sebenarnya dimiliki oleh Yusuf dan kepada keturunannya diwakilkan oleh Efraim. Meskipun Efraim sebenarnya adalah si bungsunya Yusuf. Nah, saya ingin supaya saudara bisa melihat. Tapi ada sesuatu yang sifatnya mistis di Sikem ini. Dalam perjalanan pulangnya, Yakub dari rumah Laban, selain dia membangun mezbah di Sikem, kalau engkau baca di Kejadian 35 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari Esau kakakmu, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Ini penting. Untuk supaya saudara melakukan bagian saudara dalam ikat janji. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, dan aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kau tempuh. Maka mereka menyerahkan kepada Yakub dalam perjalanan segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem atau Sikar sebelum dia membuat mezbah. Jadi semua dewa-dewa asing ditanam di tanah yang sama. Ingat, itu semua terjadi di Sikem. Jadi ada sesuatu yang sifatnya ritual daripada suatu kebesaran perkara-perkara rohani itu terjadi di Sikem. Maka di Sikem inilah Yosua, di dalam Yosua pasal yang ke-8, kalau kau baca di Yosua pasal yang ke-8, di situ dikatakan pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Nanti saya akan jelaskan Gunung Ebal. Gunung Gerizim, Gunung Ebal itu berhadap-hadapan. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, yaitu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Jadi jelas, salinan hukum Taurat. Seluruh orang Israel, para ahli, para tua-tuanya, para pengatur pasukan, dan para hakimnya berdiri di sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam, dan yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian, itu baik pendatang maupun anak negerinya, dan setengahnya menghadap gunung Gerizim, Ebal Gerizim, dan setengah lagi menghadap gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan itu.
Apabila yang memberkati bangsa Israel, sesudah itu dibacakannya lah segala, saya ulangi, dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah pun, kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Menurut saudara, Gunung Ebal, Gunung Gerizim, saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa Sikem itu berada di antaranya. Berarti ketika diucapkan itu antara berkat dan kutuk, antara kehidupan dan kematian, saudara mengerti toh. Dan Sikem memiliki nilai sejarah, mesbah Tuhan di situ. Allah hadir di situ. Sehingga saudara tahu di mana terjadinya pekerjaan Tuhan yang besar-besaran. Di situ pun iblis akan berupaya habis-habisan. Di Kejadian 34. Saya mulai dengan Kejadian 34. Dina, anak Yakub, putrinya Yakub, satu-satunya, diperkosa oleh putra Raja Sikem. Lalu kemudian Simeon dan Lewi mengambil strategi karena putra Raja Sikem menginginkan meminta kepada ayahnya untuk kawin dengan Dina. Dan mereka mengusulkan ada baiknya kita hidup damai dan kita kawin mengawinkan. Bukankah kawin mengawinkan tidak boleh sembarangan? Karena itu akan menghancurkan ikat janji dengan Allah dan destiny hidupmu. Dan ini yang terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Simeon dan Lewi meminta persyaratan. Agar mereka semua laki-laki disunat. Dan kalau kau baca ceritanya di situ, mereka setuju. Jadi kemudian mereka akhirnya menjalankan sunat. Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Lalu kemudian ketika tidak berapa lama, ketika mereka sedang meradang, mereka sedang tidak mampu untuk berdiri. Para laki-laki yang gagah menjadi lemah oleh karena infeksi di bagian alat kelaminnya. Mereka sedang menderita kesakitan. Pada hari yang ketiga, Simeon dan Lewi, dua anak mereka, putra Yakub, membunuh semua laki-laki. Saudara bisa lihat pekerjaan daripada iblis yang dengan mudah merobek-robek ikat janjinya dan menanamkan pekerjaan iblis yang tidak terselesaikan di sana. Itulah alasannya. Gara-gara satu orang wanita namanya Dina, seluruh laki-laki di Sikem dibantai oleh Simeon dan Lewi. Lalu sekarang Yesus datang ke Sikar lagi. Ribuan tahun untuk memulihkan itu. Memberikan damai. Memberikan berkat kepada laki-laki yang ada di Sikar, di Sikem. Gara-gara seorang wanita Samaria. Di sumur Yakub. Sumur yang dibangun oleh Yakub. Di Sikar, dekat Sikar. Maka seluruh laki-laki diselamatkan, bukan dibunuh. Kita lihat sekarang sejarah Sikem. Dalam Yosua
Yosua membagikan seluruh bagian tanah menjadi pusaka buat 12 suku Israel, kecuali buat Lewi tidak. Itu di Sikem. Tetapi tidak berapa lama kemudian, ketika Israel sudah menjadi kerajaan pada masa Daud, kerajaan itu benar-benar luar biasa sekali. Kemudian ketika Salomo menjadi raja, pada awalnya Salomo bagus dan benar, tapi pada akhirnya Salomo menjadi mulai makin error. Dan dampaknya terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Kita baca di 1 Raja-Raja 12. Jadi saudara, saudara selalu saya kembalikan kepada komitmen ikat janji. Ya, komitmen ayam. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Ini perkataan orang-orang ataupun termasuk Yerobeam yang datang menghadap Rehabeam anaknya Salomo. Dia bilang, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-mu. Tapi ia menjawab, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Saudara bisa lihat, ada sesuatu yang lebih memberatkan buat Israel pada masa itu adalah itu tentang pajak, tentang upeti. Ini memberatkan sekali, dan itu mulai terjadi pada masa Salomo. Tidak pernah terjadi pada masa Daud. Kemudian dikatakan sudah itu Rehabeam meminta nasihat para tua-tua yang selama ini hidup selama mendampingi Salomo. Ayah, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-Mu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan, Rehabeam gak setuju terhadap nasihat-nasihat daripada orang-orang penasihat-penasihatnya Salomo dulu. Dia minta kepada yang muda di ayat 8. Lalu kemudian yang muda ini memberi jawab. Katanya kepada, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepada, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepada, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Luar biasa. Dan Rehabeam mendengarkan nasihat orang muda yang salah itu. Ini menjadi pemicu. Ini menjadi ruang gerak buat iblis menyelesaikan pekerjaannya untuk memecah Israel. Sehingga bisa dikatakan tersendatlah ikat janji. Berkat yang menjadi ikat janji yang Allah mau kerjakan. Ikat janji antara Israel dengan antara Allah dengan Abraham. Ini tersendat. Ini dikacaukan. Karena kemudian mereka terpecah. Yerobeam bin Nebat membangun kerajaannya. Saya ulangi, Yerobeam bin Nebat itu membangun kerajaannya. Dia membangun kerajaannya sendiri. Mengambil 10 suku. Kecuali Yehuda dan Benyamin. Lewi juga dia tidak ambil. Yerobeam juga menghasut suku-suku yang lain. Bahwa sebenarnya yang harus memimpin Israel bukan Yehuda. Yerobeam lupa bahwa Mesias menurut Yakub itu harus datang dari Yehuda. Tapi Yerobeam menghasut suku-suku yang lain. Sebenarnya yang harus memimpin adalah Efraim.
Saudara bisa lihat itu. Itu harusnya Efraim, bukannya Yehuda. Dia hasut itu. Supaya orang-orang berpihak kepada Israel, kerajaan Israel. Hasil pecahannya itu. Lihat di sini ayat 26. 1 Raja-Raja 11:26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zareda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Itu alasannya. Jadi Yerobeam ini mengklaim bahwa sebagai Efraim dia adalah memiliki hak kesulungan tanpa pengertian. Dan kalau kita membaca Yeremia 31 ayat 9, saudara lihat pada tayangannya. Itu sangat jelas dikatakan di sana. Dan kalau kita juga mengutip Kejadian 48. Saya ulangi, Kejadian 48 ayat yang ke-14. Israel mengulurkan tangannya kepada Efraim si bungsu dan memberikan berkat kesulungan kepadanya. Maka sudah jelas Yerobeam atau Efraim itu yang akan memimpin. Ini seperti kisahnya Yakub dan Esau saja. Jadi ini seperti pengulangan. Begitu cara iblis. Iblis tidak punya strategi lain. Dia selalu mengulang. Lalu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Yakni di selatan dihuni oleh suku Yehuda dan suku Lewi. Karena melayani di bait suci dan Benyamin. Lalu di utara ada 10 suku, kerajaan Israel. Dan mereka tidak setia kepada Allah Israel. Sehingga Tuhan juga murka, mendatangkan Asyur datang. Pada tahun 722 sebelum Masehi. Merebut 27.000 orang atau 29.000 orang, hampir 30.000 orang. Lalu menawannya kepada Asyur, ke tanah Asyur, dan menempatkan mereka di sana, hidup di sana. Sehingga apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka menjadi lemah kekuatannya dan mereka kawin mengawinkan. Kalau terjadi kawin-kawin campur, lalu kemudian Asyur mendatangkan lagi orang-orangnya, datang kepada tanah Israel, bukan Yehuda, tanah Israel, lalu di sana dikawinkan. Terjadi kawin mengawinkan, perkenan Allah. Saya ulangi, perkenanan Allah tidak ada. Saudara bisa lihat Ishak kenapa bisa melanjutkan ikat janjinya Allah dengan Abraham. Karena dia kawin dengan benar. Sesuai dengan pilihan Allah. Hati-hati soal kawin mengawin. Sehingga apa yang terjadi? Di selatan hanya ada 2 suku. Yaitu Yehuda dan Benyamin. Lalu pada tahun 586. Karena hidup Raja Yekonya yang tidak benar. Apa yang terjadi? Nebukadnezar menyerang. Mengangkut banyak orang pada tawanan Babel. Ini pora-poranda yang di utara. 10 suku. Kawin campur. Saudara bisa lihat pekerjaan setan yang luar biasa di sana. Kita baru menjelaskan tentang Sikar. Sekarang saya mau jelaskan tentang Samaria. Beda kota Samaria, beda orang Samaria. Kota Samaria itu adalah kota yang didirikan oleh, kalau nggak salah, oleh Omri. Nah, kita melihat satu ke Asyur dan terjadi kawin mengawinkan. Lalu kemudian mereka yang tinggal di sini, lalu mereka dikawinkan dengan orang-orang yang datang dari Asyur. Mereka ada di Israel. Sehingga terjadilah penyembahan-penyembahan di bukit pengorbanan. Mereka menyembah sesuai dengan dewa mereka. Mereka juga menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada dewa mereka. Wah.
Saudara bisa lihat kadang-kadang kau melihat kekacauan di dunia ini. Itu mungkin separah apa yang terjadi pada Israel pada masa-masa seperti itu. Satu dibuang ke Babel karena ketidaktaatan. Memberontak terhadap Allah. Satu terjadi kawin campur dan tidak ada perkenanan Allah sama sekali. Mereka terputus daripada apa yang disebutkan ikat janjinya Abraham kepada Allah dengan Allah. Makanya itu yang disebutkan oleh Alkitab. Kalau kau baca dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 apa yang Yesus katakan. Lihat apa yang Yesus katakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perkataan Yesus ini mengandung dua hal. Spiritual dan juga yang berasal dari sejarah natural. Secara spiritual ini berbicara tentang saudara. Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yesus datang untuk mengembalikan hidup saudara. Tapi secara biologis yang juga adalah spiritual. Atas janji apa yang disebut dengan keturunan Abraham. Yesus juga diutus untuk domba-domba yang hilang. Yang mana yang hilang? 10 suku kah yang hilang? Atau 2 suku yang hilang? Dua-duanya terhilang. Tapi penekanan di sini apa yang Yesus sampaikan. Karena dia adalah Mesias berasal dari Yahudi. Orang Yahudi. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama saudara. Ayat yang ke-25. Oh sorry. Ayat ke-24. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia berkata kepada wanita sana, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kemudian wanita yang berkata, jawab perempuan itu. Ayat 25. Kepadanya aku tahu bahwa Mesias akan datang dan yang disebut juga Kristus. Apabila datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Secara clear. Karena apa? Karena selama ini wanita Samaria ini. Yang tinggal di Sikem ini, di Sikar ini. Dia melakukan penyembahan yang dia tidak kenal. Yang tidak terlalu jelas buat dia. Tidak terlalu clear buat dia. Jadi dia percaya. Dia menantikan Mesias. Nah, kita lanjutkan lagi. Tentang Israel yang 10 suku ini. Yesus datang juga diutus untuk domba-domba yang hilang ini. Untuk mengembalikan mereka, menyatukan mereka. Menjadi satu kawanan katanya. Di Yohanes pasal 10. Menjadi satu kawanan. Tapi lihat saudara. Walaupun terjadi kawin campur. Penyembahan yang berbeda-beda. Menyembah kepada Allah dan menyembah kepada dewa. Yang terjadi di tanah Israel. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian ini? Ternyata masih terdapat komunitas atau sekelompok orang dari 10 suku ini yang tetap berpegang teguh kuat pada kehidupan Taurat Musa. Yakni siapa mereka ini? Inilah yang disebut orang Samaria. Meskipun dia tidak berasal dari kota Samaria, tapi ini adalah orang Samaria. Makanya orang Samaria menyebut diri mereka adalah anak Israel. Kalau saudara lihat beberapa di Alkitab juga mereka menyebut dirinya adalah anak Israel, Bnei Israel. Orang Samaria menyebut mereka diri mereka adalah orang atau anak Israel. Dan orang Samaria ini adalah kelompok yang cukup besar dari orang-orang 10 suku ini. Mereka yakin bahwa mereka sebenarnya aslinya daripada Israel. Mereka yakin. Nah, saya tadi menyampaikan kepada saudara perbedaan antara kota Samaria atau Samaria dengan orang Samaria.
Orang Samaria dalam bahasa aslinya adalah Somrim. S-H-O-M-R-I-M. Yang artinya, nah ini yang perlu saudara pahami. Saudara bisa lihat di sini. Ya harus melintasi Samaria. Tapi di sini disebutkan ada wanita Samaria. Di sini disebutkan dengan kata Somrim. Ya harus melintasi Samaria. Samaria dalam hal kota itu disebutkan adalah Samaria. Itu Samaria. Tapi kalau orang, saya ulangi, orang Samaria, ya orang Samaria itu digunakan kata Somrim. Mari kita lihat sama-sama. Orang Samaria. Orang Samaria. Atau bahasa Inggrisnya Samaritan. Itu digunakan kata G4541. Ya, G4541. Atau bahasa ininya, bahasa aslinya adalah Somrim. Ya, Somrim. Itu digunakan adalah bukan Samaritan. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata adalah, saya coba cari buat saudara. Orang Samaria. Orang Samaria. Sebentar, saudara. Ya, Somrim, saudara. Itu digunakan kata Somrim. Atau Someron. Somrim. Dari kata Somron. Nah, apa artinya orang Samaria ini? Orang Samaria artinya adalah, dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah keepers. Atau penjaga hukum. Jadi masih ada sekelompok orang dari antara 10 suku yang bergabung menjadi satu ini, itu masih ada orang-orang yang mereka meyakini bahwa mereka adalah orang Israel asli mereka. Mereka tetap percaya bahwa hukum Taurat itu yang mereka yakini itu dari tulisan dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan ataupun kitab Keluaran sampai Ulangan. Itu adalah hukum Taurat sejati asli. Mereka hidup di sana. Mereka ada di sana. Jadi wanita Samaria ini itu bukanlah wanita yang ada di kota Samaria. Dia ada di Sikem. Apa artinya buat kita? Berarti ini menunjuk kepada kelompok dari komunitas tersebut. Ini adalah orang-orang yang memegang teguh hukum Taurat. Mereka masih merasa sebagai orang Israel, meskipun orang Yehuda tidak menganggap mereka. Mereka dianggapnya bangsa lain karena sudah terjadi kawin campur. Tetapi masih ada sekelompok orang
Justru mereka tetap memelihara hukum Taurat yang murni dan mereka tidak menyembah, tidak melanggarnya. Justru mereka berkebalikan, mereka menyerang orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahun 586 sampai tahun 516 mereka dibawa ke pembuangan Babel. Jadi mereka menyadari bahwa orang Yahudi ini yang sudah error. Mereka lebih percaya bahwa Taurat yang mereka yakini itulah Taurat yang sebenarnya dibandingkan dengan Yehuda. Saudara tahu, hukum Taurat itu bukan hanya ada yang tertulis di kitab Keluaran sampai kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa. Ternyata ada 613 hukum yang kemudian ditulis oleh para nabi dan para rabi. Nah, saya harus membagikan hal ini sebelum kita membahas tuntas Yohanes pasal yang keempat ini. Karena ini sangat penting sekali saudara bisa melihat bagaimana pekerjaannya Allah. Saya ulangi, bagaimana pekerjaannya Allah. Ya, dalam Allah bekerja dengan sepenuh kekuatannya untuk berpegang teguh dengan bersumpah demi dirinya sendiri, berpegang teguh pada ikat janjinya. Saya ingin supaya saudara lihat beberapa poin saja sebelum kita dengan kecepatan tinggi kita akan membahasnya tuntas. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ini gunung apa? Gerizim. Karena dekat dengan Sikar. Dan itu merupakan tempat penyembahan. Jadi orang Samaria percaya bahwa pusat ibadah Israel bukannya di Yerusalem, di Sion. Tapi pengorbanan pertama kali menurut Ulangan 27. Kita lihat Ulangan 27. Ayat 4. Dan sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka haruslah batu-batu ini yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Gak haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dan batu yang tidak boleh kau olah dengan perkasa, dan batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu. Dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Jadi haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu di gunung Ebal yang berhadapan dengan gunung Gerizim. Sedangkan tempat untuk mengucapkan berkat itu adalah justru disebutkan di dalam Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Jadi gunung Gerizim itu terletak di utara sebagai gunung tertinggi kedua yang melindungi Sikem. Pada gunung inilah orang Samaria saya katakan, merayakan Paskah dan Pondokdaan. Dan menurut Samaria, gunung Gerizim ini adalah sebenarnya gunung Moria, tempat Ishak yang hampir dikorbankan. Tapi ini bertolak belakang. Ini tidak benar. Mereka hanya mengklaim itu saja. Dan mereka mengatakan bahwa itulah tempat yang dipilih oleh Tuhan. Itu dasarnya katanya. Tidak. Di sini, di gunung Gerizim dan Ebal ini, di sini pernah mereka mendirikan bait Allah, tapi kemudian dihancurkan lagi. Jadi di Sikem, di utaranya itu gunung Ebal, dan selatannya gunung Gerizim. Pertama kali justru yang benar adalah
Bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Sampai sekarang, mereka meyakini itu tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, bukan di Yerusalem. Saudara bisa melihat pekerjaan setan merobek-robek melalui doktrin dan keyakinan. Ini yang benar di sini, ini yang benar di sana. Lihat, begitu caranya setan. Tapi yang luar biasa orang Samaria ini, mereka memiliki beberapa keyakinan yang teguh. Mereka hanya percaya kepada kitab Taurat Musa. Mereka hanya percaya pada satu nabi saja, yaitu Musa. Satu tempat suci. Tempat beribadah itu Gunung Gerizim. Itu saja. Mereka menolak namanya dinasti Daud. Saya ulangi, mereka menolak dinasti Daud. Karena mereka percaya bahwa kesulungan itu adalah milik Efraim. Tapi saya mau beritahu pada saudaraku, ada sisi yang luar biasa dari mereka. Sisi yang luar biasa dari mereka, mereka berpegang teguh kepada hukum Taurat. Tanpa tawar-menawar. Mereka percaya pada perkataan Musa. Mereka juga merayakan hari Paskah dan seperti yang lainnya. Saudara bisa lihat hal seperti ini. Jadi kita bisa lihat pekerjaan setan yang mencabik-cabik demi merusak ikat janji. Saya katakan merusak ikat janji Allah dengan Abraham. Dikacaukan mulai dari Ruben, hak kesulungan berpindah sehingga akhirnya terjadi di generasi berikutnya pemberontakan. Yehuda berkonspirasi dengan saudara-saudara ingin membunuh Yusuf, akhirnya menjual. Yehuda jatuh dalam perzinahan terus-menerus, dirusak. Pekerjaan setan yang memecah belah Israel, mulai dari penindasan pajak, mulai dari zaman Salomo, terus-menerus. Itu sebabnya saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya seorang gembala. Tuhan, saya seorang pemimpin. Saya nggak mau, Tuhan. Saya nggak mau Engkau telah singkapkan seperti ini. Ada contoh-contoh di mana generasi sesudahnya akan sangat menderita. Jauh daripada ikat janji. Meskipun saya tahu Engkau akan bekerja terus untuk menghalau burung buas dan kegelapan itu. Tapi saya tidak mau mengorbankan generasi berikutnya. Jadi ikat janji Allah. Sehingga mereka berbeda dalam keyakinan. Sekarang pertanyaan, ikat janji Allah dengan Abraham. Menyebutkan tanah Kanaan itu diberikan kepada keturunannya Abraham. Yaitu Israel. Sekarang Israel yang mana? Ikat janji Allah. Didetailkan dalam Kejadian 22. Bahwa keturunan Abraham akan menduduki kota-kota musuh. Keturunan yang mana? Kalau kita lihat Yehuda diduduki musuh. Samaria, kota Samaria diduduki musuh. Semuanya musuh yang berkuasa. Yang mana yang benar? Ingat saudaraku, ikat janji Tuhan dengan Abraham itu kekal. Dia bilang, tentu Allah sekarang menyediakan jawabannya. Allah menyediakan solusinya. Siapakah keturunan Abraham itu? Hanya ada satu. Setelah mencapai hampir 1000 tahun lamanya, Allah bekerja dengan luar biasa. Di sini terjadi konflik agama, konflik budaya, konflik sosial, konflik sejarah, bahkan konflik tempat penyembahan. Selama 1000 tahun. Dan supaya saudara tahu, mari kita buka dan saudara pasti terperanjat. Seolah-olah engkau tidak menemukan jalan penyelesaiannya.
Matius 10 ayat 5. Mari kita lihat Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Bukan ke kota Samaria, kota orang Samaria, termasuk Sikar. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya dari orang-orang Yehuda aja yang hilang, yang tidak percaya pada Yesus. Itu yang kau selamatkan. Yesus mengutus muridnya untuk menghindar dari orang Samaria. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendalui Yesus. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, Yesus, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Wow, seluruh pintu tertutup, tidak ada solusi. Itu yang saudara lihat. Tidak ada solusi. Bagaimana ikat janjinya Allah dengan Abraham ini kembali lagi bisa diwujudkan. Saudara bisa lihat. Yohanes pasal 4, ia harus melintasi Samaria. Yesus berhasil. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Apa yang Tuhan kerjakan di Samaria adalah karena Allah mau menggenapi ikat janjinya pada Israel. Saudara bisa lihat. Pada saat turunnya Roh Kudus, maka apa yang Tuhan kerjakan itu sudah hancur, pekerjaan setan sudah hancur. Di Kisah Para Rasul 8. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 8. Atau Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ayat yang ke 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, ini orang Yahudi, Galilea, ini orang Yahudi, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah luar biasanya. Mengapa? Karena Mazmur 105 menegaskan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian, akan ikat janjinya. Firman yang diperintahkannya, Mazmur 105 ayat 8. Kepada 1000 angkatan, yang diikatnya kepada Abraham, dan akan sumpahnya, dia ingat. Dia kerjakan. Tapi saudara bisa lihat, sampai Yesus saja. Kalau engkau baca kisahnya Yesus saja sudah ditolak, tidak boleh masuk. Tapi di Yohanes 4, ya harus melintasi Samaria. Luar biasa saudara. Allah akan penuhi ikat janjinya. Saya katakan Allah akan penuhi ikat janji. Meskipun Sikem sudah rusak. Meskipun Samaria sudah hancur. Dan bahkan hubungan antara Yahudi dengan Samaria sudah hancur. Terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di Sikem. Yesus datang untuk menghancurkan seluruh pekerjaan iblis. Kalau kita memulainya dalam Yohanes pasal 4, iblis kembali lagi memulai satu strateginya yang kuno, yaitu untuk mengalihkan perhatiannya Yesus dengan menyebutkan tentang baptisan. Tapi Yesus mengetahui itu, dia mendengar itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk dia harus melintasi Samaria. Dan yang luar biasa, Yesus berjumpa dengan wanita Samaria yang memegang teguh
Taurat Musa. Wah, mungkin pertanyaan buat saudara. Memegang teguh Taurat Musa. Mungkin saudara berpikir, ini mah kondisinya mirip kayak Tamar. Menikahi anak Yehuda pertama, mati. Nikahi anak kedua, begitu lagi. Yang ketiga masih terlalu muda, akhirnya apa? Dia bersetubuh dengan Yehuda, yaitu mertuanya sendiri. Lahirlah anak yang merupakan sebenarnya adalah hasil antara Yehuda dan Tamar. Mungkin kau berpikir, Tamar aja dimasukin dalam garis keturunannya Yesus. Itu selingkuhan. Itu wanita yang tidak benar. Sebenarnya Yehudanya yang tidak benar. Pekerjaan setan ada pada Yehuda. Tapi ngapa ada di garis keturunan Yesus? Kau mungkin berpikir bahwa wanita ini seperti itu. Dan Yesus datang kepada wanita yang seperti itu. Wanita yang tersisihkan di kotanya. Siang hari. Dia diceraikan oleh 5 orang suami. Sekarang tinggal bersama dengan seorang laki-laki. Kita tidak tahu apakah itu adiknya, apakah itu saudaranya. Tapi kalau dia berpegang teguh pada kitab Taurat, tentu itu bukan selingkuhan. Tentu itu bukan Saman Leven. Karena dia berpegang, karena disebutkan dia wanita Samaria, Somrim, orang yang memegang teguh hukum Taurat. Luar biasa saudara. Ini luar biasa sekali. Yesus harus melintasi Samaria. Ini benar. Kita sudah tahu. Di Sikar ini ini bagian warisan daripada Yusuf. Di sini ada sejarah, ada sumur Yakub. Di sini ada sejarah bagaimana Yakub mengubur dewa-dewa daripada Laban. Anting-antingnya Rahel, Lea. Di sini dikuburkan. Tapi di situ juga dikuburkan tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh bangsa Israel. Wah, ini sangat dahsyat saudaraku. Kalau kau melihat Yusuf dikubur di sana, kau melihat sejarahnya, penderitaan Yusuf. Yusuf menderita untuk menyelamatkan seluruh keluarga Israel. Wanita ini juga menderita. Menderita dari 5 suami. Menderita dari orang sekotanya. Dia nggak punya pembantu, nggak punya pelayan. Dia tersisih, tapi dia wanita Samaria kata Alkitab. Dia berpegang teguh pada hukum Taurat. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan seluruh kota. Kalau menurut hukum Taurat dan wanita ini berpegang teguh menurut hukum Taurat. Hanya ada satu alasan. Hanya ada satu jawaban. Mengapa dia diceraikan? Mari kita lihat sekarang. Yohanes pasal yang ke-4. Mari kita mulai percakapan ini. Ya, kita mulai percakapan ini. Mulai dari ayat itu. Ayat 10. 9. Kata perempuan itu Samaria, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Iblis cepat menghembuskan hasil pekerjaannya, masakan, untuk membuat kesenjangan supaya Yesus berhenti di situ saja. Tapi Yesus tidak berhenti. Wanita ini melihat dari cara berpakaian Yesus, oh ini mah orang Yahudi. Tapi lihat. Kemudian dikatakan ayat 10. Jawab Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur di nama dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Oh, mereka percaya pada Yakub.
Yesus juga percaya pada Yakub, cucunya Abraham, yang memberikan sumber ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepada dia, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan seterusnya, saudara lihat pada tayangannya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Karena aku nggak punya pembantu, karena aku nggak punya pelayan. Aku sendiri yang harus menghidupi untuk diriku. Saudara bisa melihat, Yesus berbicara tentang hal spiritual. Wanita ini selalu berorientasi kepada air secara fisik. Tapi Yesus memperkenalkan air ilahi. Bahkan Yesus menegaskan, engkau bisa menjadi memiliki sumber air yang kekal, yang rohani, yang memancar. Sehingga engkau tidak perlu ke sumur lagi. Kemudian saudara lihat, kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan, aku tidak mempunyai suami sekarang. Kata Yesus, tepat katamu, benar katamu. Aku dapati engkau benar. Orang yang berpegang teguh pada hukum Taurat, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, dan engkau hidup benar. Yesus menusuk kepada masalah penderitaan yang dialami wanita tersebut. Sehingga mengapa dia disingkirkan, disisihkan, disikat, dia tahu. Yesus langsung tajam. Yesus temukan bahwa wanita ini bukanlah wanita jalang. Karena dikatakan dalam hal ini kau berkata benar. Tapi seorang wanita yang menderita di kota. Yesus menemukan wanita ini sama seperti Yusuf. Dia menderita. Yesus tahu bahwa wanita ini akan menjadi berkat buat kotanya. Seandainya, dengarkan saya, wanita ini adalah sama seperti yang ada di pikiranmu. Wanita jalang, dan dia sekarang hidup 7-Eleven, kumpul kebo bersama dengan laki-laki ke-6. Kira-kira menurut saudara, tetangga-tetangga mereka mau datang dan mau percaya kepada perkataan perempuan ini waktu dia bilang, lihat, mungkin yang aku temukan itu adalah Mesias. Karena sekota menunggu Mesias. Kira-kira mereka mau datang kepada Yesus? Tentu tidak. Ngapain kau ngomong seperti itu? Kok hidupmu gak benar? Hidupmu dursila. Tidak mungkin. Tetapi dia karena hidup menurut hukum Taurat. Saya boleh memberikan penjelasan. Di dalam Ulangan, itu dipertegas. Bahwa jika seorang menurut hukum Taurat, saya ulangi, menurut hukum Taurat, dia memiliki suami dari seorang anak pertama. Saya katakan anak pertama. Anak pertama. Lalu kemudian ternyata anak pertama itu mati. Maka si istrinya tersebut, jadi itu di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Saudara bisa lihat Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Maka si istrinya tersebut akan diberikan kepada anak yang kedua. Itu yang dilakukan Yehuda terhadap Tamar. Lalu kemudian, kalau ternyata si suami ini menceraikan atau karena mati, menceraikan mungkin karena tidak punya anak, maka wanita ini harus dinikahkan pada adiknya lagi. Dan itu sudah berlangsung 5 kali kepada wanita ini. Dan saudara tahu, dia sekarang hidup ngurusin laki-laki yang bukan suaminya. Dia tahu, Yesus pun tahu, dalam hal ini dia benar. Siapakah laki-laki ini? Mungkin orang tuanya. Siapa laki ini? Mungkin adiknya. Mungkin saudaranya atau familinya yang sudah sekarat, yang lumpuh. Saudara bisa lihat, dia berjumpa dengan laki-laki yang keberapa? Ke-7. Siapa itu? Yesus. Saudara tahu arti angka ke-7?
Angka ke-7 artinya adalah keselamatan ataupun pengampunan. Karena itu adalah angkanya Allah. Kalau engkau mengampuni dosa dikatakan 7 kali 7. 70 kali 7. Selalu Allah mengatakan demikian. Waktu Allah ditanya oleh Kain, "Waduh, dosa yang kutanggung itu lebih besar." Tidak. Barang siapa membunuh Kain, dia akan ditimpakan 7 kali. Barang siapa membunuh anaknya Kain, dia akan ditimpakan 70 kali. Jadi saudara bisa lihat, itu adalah angka pengampunan. Itu adalah angka pentahiran. Itu datang dari Allah. Jadi dia ingin bahwa Yesus itu memasuki kehidupannya, berperilaku sebagai laki-laki ke-7 yang mengampuni, mentahirkan, memulihkan, menyelamatkan hidupnya. Luar biasa. Tidakkah engkau tahu, wanita di Alkitab itu adalah lambang gereja. Yesus harus mempersiapkan, Allah harus mempersiapkan, karena wanita itu adalah lambang gereja, mempersiapkan gerejanya untuk dinikahkan dengan mempelai Kristus, yaitu mempelai laki-laki Kristus. Dia harus disiapkan. Seperti itu juga Yesus sedang menyiapkan gerejanya, orang yang berpegang teguh pada Taurat, orang yang merasa menderita, untuk mereka bisa dinikahkan. Hosea 2 18, aku akan menjadikan engkau istriku dan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia, dalam kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Siapa istriku ini? Menurut saudara siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka ini adalah gereja. Jadi begitulah yang terjadi. Lalu kemudian, mari kita lihat lagi sekarang. Ayat 10, panggil suamimu. Dia bilang kemudian, mari kita baca sekarang dari ayat yang berikutnya. Ketika Yesus berkata, ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bukankah ini wanita Samaria? Bukankah dia orang Samaria yang hanya mempercayai bahwa nabi yang mereka percayai, yang mereka akui, hanya satu, yaitu Musa. Sekarang, lihat, dia menemukan apa yang diucapkan oleh Musa di Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Mari kita baca Ulangan 18. Ulangan 18. Wah, saudara bisa lihat di sini. Ini bukan hanya penginjilan. Ayat 15, ini perkataan Musa. Nabi satu-satunya yang dipercaya oleh wanita Samaria ini. Dia bilang begini. Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sekarang Yesus nyata bagi wanita ini. Nyata sekarang engkau seorang nabi. Lihat ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan dari api yang besar tidak mau aku melihatnya lagi. Supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu.
Ini yang dikatakan Musa dan yang dipercayai oleh mana? Demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Wah, perempuan ini berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana dia bisa sampai ketipu pemahaman seperti ini? Bagaimana dia bisa sampai? Karena dia mempercayai Taurat Musa. Seorang nabi akan muncul. Oh, ini dia. Dia tahu segala sesuatu. Dan dia harus mengubah sikapnya. Dia harus mentaati Musa. Kau harus mendengarkannya. Kalau tidak, Allah akan minta pertanggungjawaban. Sama di Israel ini tumbuh keyakinan seperti ini yang dibilang oleh Musa. Di 1 Samuel 9 ayat 19, Samuel tahu apa yang ada dalam hatinya Saul. Saudara lihat ayatnya pada tayangan. 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27, lihat pada tayangan. Hati Elisa bisa mengikuti Gehazi hambanya dan tahu apa yang diperbuatnya, dia tahu. Jadi wanita ini berkata, sekarang nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi karena engkau tahu kehidupanku. Saudara bisa melihat bagaimana menghancurkan pekerjaan iblis yang berupaya untuk merusak ikat janji Allah dengan Abraham. Yesus menghancurkan pekerjaan ini dengan membawa wanita ini ke suatu zona kehidupan yang baru. Menghantar wanita ini untuk siap bertemu dengan Mesias. Kemudian apa yang dikatakan? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saya mau ngubah sedikit ayat 21 ini. Saudara lihat pada tayangannya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku sebagai seorang nabi yang baru saja engkau percayai. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di. Makanya dia dengan mudah dia berubah. Dia mempercayai kata Yesus. Apa yang Yesus ajarkan di sini? Apa yang Yesus ajarkan di sini tentang zona yang baru ini? Apa yang Yesus ajarkan? Yesus tunjukkan penyembahan orang Israel itu dibagi dua. Orang Samaria menyembah di gunung ini, gunung Gerizim, gunung Ebal. Orang Israel menyembah kepada kiblat di mana bait suci ada di Yerusalem. Tapi Yesus mengatakan saatnya telah tiba dan wanita ini mau mendengarkannya. Semuanya berubah. Makanya Yesus menegaskan, percayalah kepadaku sebagai seorang nabi yang baru saja engkau percayai. Baru saja nyata bagi hidup saudara. Jadi wanita ini dituntun kepada keterbukaan hatinya. Wah, ini yang disebut dengan hikmat Allah. Untuk menghancurkan, untuk menunjukkan kebodohan iblis, hikmat Allah. Jadi saudara bisa lihat apa yang dilakukan Yesus. Kemudian tiba-tiba Yesus berkata demikian. Oh, luar biasa saudara. Yesus berkata demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Apa yang tidak kamu kenal? Karena apa? Karena kalian mencampur penyembahan
Menyembah kepada Allah, tapi tidak ke Yerusalem. Justru menyembah ketika terjadi kawin campur. Waktu Raja Asyur mengirim orang-orang ke sini. Meskipun mereka dimakan singa, lalu dikirimlah imam dikembalikan ke sini untuk mengajarkan mereka menyembah. Tetapi mereka menyembah menjadi dua. Makanya penuh dengan bukit-bukit pengorbanan. Menyembah menurut kepercayaan mereka yang dulu. Kemudian Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini mengacu pada Kejadian 49 ayat 10. Sampai Silo datang. Sampai Mesias. Yang oleh Yakub dibilang, aku menantikan keselamatan. Sudah lihat pada tayangannya. Di Kejadian 49 ayat berapa itu. Aku menantikan keselamatan daripadamu. Dari bangsa Yahudi. Kemudian Yesus menegaskan, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dengan kata lain, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Tidak lagi di Yerusalem. Tidak lagi di gunung ini. Tidak lagi mengarah kemana. Wow, luar biasa saudara. Yesus menghancurkan seluruh kebohongan-kebohongan iblis yang tertanam hampir ribuan tahun. Semua disingkapkan. Di Kejadian 49 ayat 10 sampai Silo datang. Percaya. Karena wanita ini dia menantikan Mesias. Karena apa? Karena dia percaya pada Yakub, Yusuf, Musa. Yesus berkata Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu lagi gunung Gerizim. Tidak perlu lagi bait suci. Di Yerusalem, di Sion. Ini yang Yesus ajarkan. Tidak perlu lagi kiblat. Kiblat itu berasal dari istilah bangsa Israel. Bukan bangsa Arab. Sebab pada masa Daud, saudara bisa lihat di Mazmur 5 ayat 8. Di Mazmur 5 ayat 8. Saudara bisa lihat di situ. Tetapi aku berkati kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Jadi Daud ketika dia dalam lari dan dia nggak bisa masuk ke bait suci, bagaimana dia menyembah Allah? Dia menyembah ke arah di mana mungkin di sebelah sana bait suci, dia menyembah. Itu menjadi kiblat buat dia. Mazmur 138. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu yang kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Saudara lihat. Kemudian Daniel. Kemudian dikatakan Daniel 6. Daniel ada di Babel. Bagaimana dia menyembah kepada Tuhan? Ini orang-orang Yahudi nih. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ke arah mana dia berdoa? Ke arah Yerusalem. Saya sampaikan saja kepada saudara. Artinya kiblat itu adalah sebenarnya dalam bahasa Yahudinya, Ortodoks Yahudi, Misrah. Itu artinya juga adalah timur. Makanya orang Yahudi menjadikan ini menjadi hukum untuk berdoa. Jadi Misrah itu kiblat itu mengacu pada dinding sinagoga yang menghadap timur. Ada dinding sinagoga, mereka berdoa di sana. Yeskiel 47 ayat 1 saudara bisa baca. Makanya dalam dalam sinagoga, tabut perjanjian itu diletakkan menghadap ke Yerusalem. Jadi kalau saya membangun sinagoga di sini, lalu kemudian Yerusalem di sana, maka
Saya harus meletakkan tabut itu menghadap kepada Yerusalem. Tapi kalau orang Samaria lain, ya Gunung Gerizim. Ya pakai ayatnya di Ulangan 11 ayat 29 menjadi berkat dan kutuk. Mereka berkeras hati bahwa mereka lah yang benar. Tapi Yesus datang sekarang. Karena wanita ini percaya bahwa dia adalah nabi yang dimaksudkan oleh Musa. Karena mereka percaya teguh, berpegang teguh hanya pada satu nabi, yaitu Musa. Ternyata Musa juga menunjukkan pada akan ada muncul nabi yang lain. Dan dia dipercaya. Maka Yesus dengan mudah dipercaya. Dengan cepat wanita ini diantar. Sekarang Yesus berkata, wah, sudah berakhir. Konflik penyembahan itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Dikatakan tidak ada lagi konflik penyembahan. Dia katakan kepada wanita ini, Allah mencari. Dikatakan, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan kepada wanita, Allah itu roh. Makanya kalau menyembah dia dalam roh. Bukan secara badaniah dengan kiblat. Kita menyembahnya. Karena maka Allah adalah roh. Yang ketiga, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat. Wah, luar biasa sekali. Mari kita lanjutkan saudara. Ini seru sekali. Saya bergairah untuk menjelaskan pada saudara. Kemudian dikatakan ini di ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Wah. Wanita jalangkah dia? Tidak. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu Mesias akan datang. Wanita jalangkah dia? Tidak. Dia wanita yang dirusak oleh si jahat. Supaya ikat janji Allah dengan Abraham tidak sampai terwujud pada hidupnya. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Makanya kata Yesus dengan entengnya dan dengan mudahnya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Oh, ia sedang bercakap dengan seorang perempuan tetapi tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki dan apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tepayannya dia situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang itu, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Cari jawabannya sendiri, temukan sendiri. Aku telah menemukan. Akulah Mesias itu. Boleh saya ajarkan saudara sesuatu? Saya menemukan begini, saudara. Akulah dia yang sedang berkata-kata itu. Dalam bahasa Yunaninya itu digunakan kata ego. G1473. Ego. Ya. Atau Amy. G1510 atau Amy. Amy juga bisa. G1510. Ya, Amy. Nah, tolong diperhatikan saudara. Ternyata dalam bahasa Ibraninya, ini sebenarnya Alkitab yang adanya dalam bahasa Ibrani. Itu ditulis dengan kata anihu. Ani, A-N-I-H-U. Dan kata anihu itu hanya diucapkan oleh Tuhan saja. Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, akulah anihu. Akulah terang dunia, anihu. Akulah pintu, anihu. Wah, itu bukan bahasa yang sembarangan disebut. Kalau misalnya saudara ngomong, saudara tidak bisa mengucapkan anihu, akulah. Tidak, hanya Tuhan, hanya orang di level Tuhan.
Jadi ini adalah ucapan keilahian. Jadi sekaligus Yesus mengucapkan, akulah kiblat itu. Karena dia mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah kebangkitan hidup. Akulah pokokan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup. Akulah. Anihu. Itu bahasa ilahi. Apa artinya buat kita semua? Yesus menunjukkan, akulah sekarang kiblat itu. Makanya Yesus berkata, siapa yang tinggal di dalam aku. Kalau engkau berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dia menjadi kiblat. Kristus menjadi kiblat yang disembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga secara badaniah, saudara bisa menyembah kemana saja. Dan dalam posisi bagaimana saja. Amin. Adakah sesuatu yang hancur dalam doktrin dan keyakinan si wanita ini? Ya, ada. Apa itu? Dia menemukan Kristus, Mesias lebih besar daripada Musa. Itu lewat perkataannya Musa sendiri. Kalau kau buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Mulai dari ayat 1. Saudara bisa melihat sampai ayat 24. Sampai tentang Taurat, sampai tentang Bukit Sinai, Sion. Kristus lebih besar daripada Musa. Itu yang Paulus tulis. Kalau kau baca di ayat 24-nya. Dan kepada Yesus, kita menyembah kepada Yesus. Pengantara perjanjian baru. Di sini digunakan kata covenant. The new covenant. Ikat janji yang baru. Yang dibangun oleh Yesus. Yang dia pulihkan di Samaria. Di kota Sikar. Lebih besar daripada ikat janji. Yang dibangun dan diteruskan oleh Musa. Dan diteruskan oleh Joshua. Meskipun di kota Sikar. Dan kalau saudara bisa lihat. Darah Kristus jauh lebih berkuasa daripada darah Habel. Saudara tahu kan Habel ada di mana? Diceritakan di kitab Kejadian. Ditulis oleh Musa. Darahnya berteriak. Tapi saudara bisa lihat. Waktu Yesus berkata, akulah Mesias. Aku lebih besar daripada Habel. Dengarkanlah dia, kata Musa. Maka wanita ini tahu. Darah Yesus lebih besar daripada darah Habel. Akhirnya wanita itu ayat 27. Dia pergi ke kota ayat 28. Tinggalkan tempayannya, dia berteriak. Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus ini? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi dia berkata kepadanya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena kita sampai kepada kesimpulannya. Sebelum kita berdoa. Betulkah wanita ini adalah wanita durusila, wanita asusila? Tidak. Tidak mungkin orang akan mendengarkan seruan dia dan ajakan dia kalau dia adalah wanita asusila. Saudara bisa lihat, wanita ini menjadi wadah daripada pekerjaan Tuhan lewat Yesus untuk melakukan rekonsiliasi. Saya katakan rekonsiliasi antara Yahudi dan orang Samaria.
Mari kita lihat sekarang ayat 39. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi. Saya suka kayak itu. Orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Berarti pada waktu pertama kali mereka orang Samaria disikar percaya pada wanita ini. Apakah dia wanita dursila? Tentu tidak. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea kembali. Yesus paling ringan kerjaannya. Kenapa? Dia tidak perlu menyeberang dulu ke sungai Yordan. Tapi dia langsung ambil jalan. Langsung ke utara ke Galilea. Oh, luar biasa. Ada satu hal lagi tentang sikar yang saya belum sampaikan. Joshua menguburkan tulang-tulang Yusuf di sana. Tulang-tulang Yusuf di sana. Itu sebagai perlambang adalah struktur kehidupan ilahi yang dibangun oleh Allah ada pada diri Yusuf. Itu ditanam di kota Sikar sebagai warisan, tanah warisan buat Yusuf. Itu artinya dikubur. Mengapa tulang-tulangnya? Tulang-tulang sang pangeran ini, raja nomor 2 ini dari Mesir dibawa, dikubur. Di mana dikubur? Itu artinya tulang itu merupakan arti rohani, struktur kehidupan ilahi yang dibangun oleh Allah dalam diri Yusuf. Itu ditanam di sana. Berarti dengan struktur itu juga Allah bekerja. Dengan struktur itu juga, dengan cara yang seperti itu Allah bekerja melalui lewat seorang wanita untuk membangun kembali lagi apa yang telah Allah pernah bangun dahulu. Oh, haleluya. Mari kita lihat, saudara. Betulkah struktur itu dibangun oleh Allah di sana? Katakan perbedaan. Mari kita lihat sekarang tentang Yusuf dulu sebelum kita berdoa. Kejadian 49. Doa dan apa yang dilihat oleh Yakub tentang Yusuf. Yusuf ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Tembok apa? Tembok pemisah. Kalau ada tembok itu yang memisahkan. Walaupun pemanah-pemanah. Dan seterusnya. Oke. Dia mampu mengatasinya. Ini struktur kehidupan yang dibangun oleh Yusuf. Tidak ada kebencian dia kepada saudara-saudaranya yang telah menganiaya dia. Menjual dia. Bahkan nyaris membunuh dia. Tidak ada. Yusuf menderita sehingga Israel bisa selamat. Wanita yang juga sangat menderita. Itulah yang dibangun oleh Yesus. Pola itu ada di Sikar. Ini adalah saatnya untuk mengaplikasikan kata Yesus. Struktur kehidupan ilahi yang pernah dibangun oleh Allah di dalam diri Yusuf. Di kota Sikar. Yesus tahu langsung ini kuburannya Yusuf. Oh, ini yang harus dimana. Jadi sekarang Yesus telah memperkenalkan dirinya dengan Buddha. Akulah Mesias. Itulah menghancurkan perbedaan. Karena dengan Mesias, dia berhasil untuk dia mengatakan kepada orang Samaria, tidak perlu kau menyembah di sini, sana sini. Tidak ada kelibat belisik. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Bebas. Ini memberikan kekuatan kepada kita, saudara.
Saya katakan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan seperti ini. Dengan ikat janji ini. Ikat janji ini dikatakan kepada Abraham, mereka akan memiliki seluruh tanah ini. Dan Yosua berhasil membawa dia masuk. Yosua atau Yehosua yang pertama membawa masuk kepada apa? Tanah Kanaan secara fisik. Tapi Yehosua yang kedua di Samaria, dia membangun dari menurut apa yang sudah terpola pada struktur kehidupannya Yusuf. Menjadikan wanita tersebut yang membangun. Dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air dan dahannya naik mengatasi tembok. Mengatasi perbedaan, perpecahan antara Samaria dan Yahudi. Itu dihancurkan. Yesus mengambil pola ini. Mengambil kekuatan ini. Hancurkan perbedaan itu. Sehingga mulai dari saat itu, berkat Abraham, ikat janji Allah dengan Abraham, itu berlaku terus untuk keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Adalah Israel yang telah disatukan kembali oleh Yesus. Kalau saudara adalah keturunan Abraham juga, sama seperti Lazarus, maka saudara termasuk hidup dalam kekuatan ikat janji tersebut. Tujuannya berbeda. Tujuannya adalah untuk membawa saudara masuk ke dalam langit baru, ke dalam bumi baru yang kekal. Saya bacakan sedikit saja. Mari saya bacakan sedikit. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, semua tatanan baru. Berarti kehidupan juga baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Berlalu arti kata berarti dia sudah diubah. Dan laut pun tidak ada lagi. Apa artinya laut? Laut ini adalah kekuatan kematian. Laut ini adalah memisahkan bangsa-bangsa antara Yahudi dengan Samaria. Itu adalah arti rohaninya. Itu sebabnya tidak ada lagi di langit yang baru, di bumi yang baru, tidak ada lagi perbedaan apapun juga. Mari saja engkau bisa melihat ayat 3. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang turun dari sorga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Gereja dipersiapkan untuk hal ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata dan berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata. Tidak ada penderitaan. Tidak ada yang mencampakkan saudara lagi. Seperti wanita Samaria itu. Dari air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari saya ajak saudara bisa melihat 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 13. Setelah itu kita akan berdoa. Inilah ikat janji itu. Yehosua yang kedua. Yaitu Yesus itu. Meskipun dia orang Yahudi. Dia menghancurkan segala pekerjaan iblis. Hancurkan semuanya. Melakukan rekonsiliasi. Sehingga di kisah para rasul. Saudara bisa lihat. Ada hidup damai. Makanya Yesus berkata. Sebelum dia naik. Pergilah ke sana. Dan kamu akan menerima roh kudus. Kalau roh kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem. Dan seluruh Yudea. Dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Tidak ada laut lagi. Tidak ada yang membatasi saudara lagi. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya. Janjinya kepada siapa? Abraham juga. Kita menantikan langit yang baru. Bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Yesus tahu finalnya
ujung daripada ikat janjinya Allah dengan Abraham. Dia tahu kekuatan ikat janji itu untuk mewujudkan. Dia tahu ujungnya itu di mana. Membawa saudara, keturunan Abraham, untuk hidup di langit yang baru, bumi yang baru. Mungkin secara fisik masih sama. Tapi di mana hanya terdapat kebenaran. Saudara tidak pernah sulit untuk menemukan kebenaran. Hanya kebenaran. Luar biasa saudaraku. Apa yang Allah janjikan. Amin. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tak terkirakan pekerjaanmu. Tak terselami hikmat-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat semua orang yang berdoa bersama-sama dengan kami saat ini. Berseru, apa yang Kau janjikan itu tidak hampa. Kau menginginkan kami untuk masuk pada ikat janji. Supaya apa yang telah Kau rancangkan itu terwujud dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan. Hamba mengulurkan tangan ini kepada mereka. Supaya mereka mengalami impartasi daripada kebenaran ini. Sehingga suatu hari Kau menuntun mereka masuk kepada langit baru dan bumi yang baru. Di mana mereka hanya menikmati kebenaran. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur padamu untuk apa yang Kau kerjakan selama beberapa saat tentang ikat janji ini. Dan hari ini hamba melihat banyak yang dimerdekakan. Hamba melihat banyak yang memiliki semangat yang menyala-nyala terhadap apa yang telah Engkau rancangkan itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sekarang bagi mereka yang ragu, sehingga mereka bisa menemukan, sama seperti wanita itu, wanita Samaria itu. Sekarang nyata bagiku Engkau seorang nabi. Kau adalah yang diutus Tuhan untuk hidupku, untuk mengantar aku sampai aku bisa menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah berfirman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.